Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Dwi Via, NPM 1962201055. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yang mana materi ini berjudul Akuntansi Multinasional Transaksi Mata Uang Asing dan Instrumen Keuangan. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan akuntansi. Permasalahan akuntansi yang dibahas pada bab ini yaitu permasalahan dalam transaksi mata uang asing pada perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan atau pembelian dalam mata uang asing atau transaksi mata uang asing, atau juga pencatatan utang atau piutang pinjaman yang mana nilainya tersebut harus dilunaskan dengan mata uang asing. Nah, permasalahannya di sini yaitu biasanya apabila kita melakukan transaksi mata uang asing pada perusahaan, kita memerlukan translasi, yang mana translasi ini yaitu penjabaran dari mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Yang selanjutnya yaitu kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing ini merupakan mata uang yang digunakan, yang diakui, dan yang diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Slide yang selanjutnya yaitu penentuan kurs. Nah, penentuan kurs ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya faktor ekonomi, perubahan, penawaran, dan permintaan terhadap mata uang. Yang kedua yaitu besarnya tingkat suku bunga, dan yang ketiga yaitu besarnya tingkat investasi suatu negara. Selanjutnya yaitu ada kurs langsung dan kurs tidak langsung. Nah, kurs langsung ini merupakan banyaknya uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nah, untuk menghitung kurs langsung ini, kita dapat menggunakan rumus DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi dengan 1 FCU. DER ini merupakan singkatan dari kurs langsung yang memiliki kepanjangan Direct Exchange Rate. Sedangkan 1 FCU ini merupakan jumlah nilai mata uang asing. Selanjutnya kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung ini merupakan kebalikan dari kurs langsung. Kurs tidak langsung banyaknya mata uang asing yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Nah, pada kurs tidak langsung ini kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus IR sama dengan 1 FCU dibagi dengan nilai setara rupiah, yang mana satu unit mata uang asing dibagi dengan satu nilai rupiah. Slide berikutnya yaitu perubahan kurs. Nah, perubahan kurs ini bisa terjadi kapanpun teman-teman, dan kurs ini setiap harinya mengalami perubahan. Dalam perubahan kurs ini bisa mengakibatkan meningkatnya nilai rupiah dan juga menurunnya nilai rupiah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jika terjadi peningkatan terhadap nilai rupiah ini apabila adanya penurunan terhadap kurs langsung. Maka jika terjadinya penurunan kurs langsung ini bisa menimbulkan lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, sehingga dengan 1 rupiah itu kita memperoleh banyak mata uang asing. Nah, tips untuk dari saya apabila teman-teman yang ingin atau ingin berencana liburan ke luar negeri, maka bisa tunggu ketika adanya penurunan kurs langsung, sehingga dengan mata uang rupiah yang kita keluarkan itu tidak
banyak untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya penurunan kurs itu tersebut, tetapi teman-teman bisa memantaunya. Selanjutnya, apabila terjadinya melemahnya nilai rupiah. Nah, melemahnya nilai rupiah ini bisa disebabkan ketika peningkatan kurs langsung. Jika peningkatan kurs langsung ini terjadi, maka lebih banyak mata uang rupiah yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing tersebut. Sehingga ketika terjadi peningkatan kurs langsung ini, kita memperoleh lebih sedikit mata uang asing dengan satu rupiah tersebut. Jadi ketika teman-teman sedang berpergian ke luar negeri pada saat peningkatan kurs langsung, maka biaya yang diperlukan akan besar pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurs spot, kurs kini, dan kurs forward. Kurs spot merupakan kurs yang digunakan pada saat penyerahan segera mata uang. Atau juga kurs spot ini dapat kita simpulkan merupakan kurs yang digunakan ketika transaksi itu berlangsung. Selanjutnya kurs kini. Kurs kini ini merupakan kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas. Selanjutnya yaitu kurs forward. Kurs forward ini merupakan kurs pertukaran mata uang di masa mendatang. Nah, kurs forward ini biasanya digunakan oleh perusahaan, dan pada kurs forward ini biasanya sudah adanya perjanjian pada kedua belah pihak. Slide selanjutnya ini yaitu transaksi mata uang asing. Nah, transaksi yang termasuk dalam transaksi mata uang asing ini ada 4 macam, yaitu yang pertama pembelian atau penjualan barang atau jasa, ekspor atau impor yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua yaitu utang atau piutang pinjaman yang dinyatakan dalam mata uang asing. Dan yang ketiga yaitu pembelian atau penjualan forward exchange contract. Dan yang keempat ini yaitu penjualan atau pembelian unit mata uang asing. Slide selanjutnya yaitu keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing. Nah, dalam pencatatan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing ini ada 2. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing yang disebabkan oleh transaksi mata uang asing dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Biasanya disajikan pada disajikan tersendiri dalam laporan keuntungan atau kerugian lain-lain. Nah, sedangkan jika keuntungan atau kerugian non-moneter yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian dari pos non-moneter tersebut diakui dalam laba rugi. Nah, jadi bedanya ini teman-teman, apabila pencatatan pertama ini yaitu pencatatan laba rugi dalam periode berjalan, maka disajikan dalam keuntungan atau kerugian lain-lain. Nah, sedangkan yang satunya lagi yaitu ketika non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka itu disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya juga masih belajar, masih tahap pembelajaran dalam membuat video pembelajaran ini. Saya harap teman-teman dapat memakluminya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.